Halo semuanya, balik lagi bersama aku Amar Rivaldi Pasaribu. Seperti biasa, di sini aku akan kembali menjelaskan video pembahasan mengenai software Odoo SOL versi yang 16. Adapun topik yang akan aku jelaskan pada video kali ini yaitu mengenai hak akses ataupun security matrix. Nah, yang pertama apa sih hak akses tersebut? Nah, jadi hak akses itu merupakan hak istimewa yang diberikan kepada pengguna program untuk membuat, mengubah, menghapus, atau melihat data file dalam sebuah sistem, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh aturan yang ditentukan oleh pemilik data yang sesuai dengan kebijakan perusahaan. Nah, contoh sederhananya terkait tentang hak akses ini bisa kita analogikan ya kepada grup di WhatsApp, di mana kan di grup tersebut ada anggota dan juga admin. Nah, anggota itu memiliki hak akses untuk mengirimkan pesan, mengirim gambar, ataupun yang lainnya. Nah, begitu juga dengan admin. Admin bisa mengirim pesan, tapi ada hak akses yang dimiliki admin tapi tidak dimiliki oleh anggota. Itu admin bisa menghapus anggota, sedangkan anggota tidak bisa menghapus anggota yang lainnya. Nah, jadi kurang lebih hak akses itu gitu teman-teman, untuk jika kita analogikan di dalam sebuah grup WhatsApp. Kemudian kita lanjut, bagaimana sih cara untuk mengakses fitur tersebut? Nah, yang pertama pastinya teman-teman harus mengaktifkan developer mode terlebih dahulu. Kemudian nanti ke menu setting. Nah, di menu setting itu di set menu itu kan ada grup user dan companies. Oke, ini kita langsung aja kita coba ke software Odoo-nya. Oke, nah jadi ya teman-teman pastikan udah mengaktifkan ini ya developer modenya, karena di sini aku udah buka settingnya. Jadi di sini teman-teman di grup user dan companies kita bisa men-setup user ataupun hak akses kepada usernya. Oke, kemudian kita akan membahas bagaimana mengimport data user. Oke, nah jadi untuk mengimport data user caranya cukup mudah teman-teman. Kita di sini di menu setting juga kita ke menu bagian ini ya, favorit, kemudian kita klik dan kita klik yang import record. Oke, nah jadi di sini untuk file yang bisa kita upload yaitu adalah file Excel dan juga CSV. Caranya kita klik upload file, kemudian nanti akan didirect kepada file manager ya. Dan kita pilih file tersebut. Oke, ini kita cari terlebih dahulu. Nah, ini data user, kemudian kita open dan kita tunggu untuk prosesnya. Oke, nah ini udah masuk ya teman-teman, udah berhasil kita import. Kemudian ini langsung aja kita coba tes apakah bisa. Oke, baik, masih loading, kita tunggu. Nah, di sini ada keterangan everything seems valid. Berarti semuanya kita udah berhasil nih teman-teman untuk mengimport data user. Kemudian kita klik import. Oke, nah ini sudah selesai dan ya di sini udah masuk semua teman-teman tuh data usernya. Nah, ini kita lihat data usernya siapa aja sih. Nah, jadi di sini ada 5 data user yang aku masukkan, itu ada Aaron, Erwin, Armin, Rainer, dan juga Kenny. Nah, ini setelah kita setelah berhasil mengimport datanya, langkah yang berikutnya adalah kita men-setup user tersebut sesuai dengan posisinya masing-masing. Nah, di sini kan mereka memiliki posisi yang berbeda ya. Ada invoice administrator, user invoice yang bagian all document, on document, kemudian ada sales administrator, dan juga user inventory. Ini untuk setup usernya kita pilih aja teman-teman. Nah, yang pertama ini Armin. Armin itu sebagai user invoice yang on document. Oke, di sini udah masuk yang untuk namanya, email,
Dan di bagian user tabs ini teman-teman kita pilih internal user aja karena ini akan bisa memiliki ya akses penuh. Sedangkan portal ini biasanya digunakan untuk customer dan juga supplier. Yang untuk yang public ini mengaksesnya via website. Nah, karena di sini dia sebagai sales administrator, jadi untuk yang bagian ini kita fokusnya di bagian administrasinya teman-teman. Oke, di sini kita pilih yang administrator. Kemudian di bawahnya accounting, ini nggak ada, kita kosongkan aja. Manufacturing juga, kosongkan juga. Oke, kemudian human resource, kosong. Administration, kita kosongkan juga. Marketing, kosong. Nah, jadi kita hanya fokus di sales saja, teman-teman. Karena kan si Armin ini adalah sales administrator. Oke, kemudian ini kita setting default, dan yang contact creation ini kita unchecklist karena ini untuk yang admin aja ya, admin IT. Kemudian setelah itu kita save, dan oke, ini udah bisa. Kemudian kita coba kembali, kita coba ke yang lainnya ya, ke Aaron sebagai apa tadi, sebagai invoice administrator. Kita coba setup lagi. Ini Armin ya, Aaron. Nah, ini Aaron. Oke, seperti biasa tadi teman-teman, user tab-nya tetap internal user. Kemudian ini kita fokus ke invoicing karena nanti aku akan kembali menjelaskan tentang analisis aspek pada modul invoicing. Oke, salesnya kita kosong, inventory kosong, purchase kosong. Nah, kemudian dia invoicing, ini kita pilih yang billing administrator. Nah, ini kalau di perusahaan itu biasanya bagian manajernya, teman-teman. Oke, setelah itu kita save. Nah, kemudian di sini kita nanti akan coba untuk login ya, login akun dari Aaron ini. Caranya kita buat setup change password dulu ya, teman-teman di sini. Kemudian kita pilih new password, ini kita coba password kecil aja. Kemudian kita change password. Oke, baik, ini udah berhasil. Kita coba kembali. Nah, di sini aku akan coba langsung login ya, login akun dari si Aaron, yaitu sebagai invoice administrator. Oke, teman-teman, di sini aku udah berhasil login akun Aaron ya sebagai invoicing administrator. Nah, jadi tadi di awal aku lupa untuk menjelaskan skenario user dari Aaron. Dan di sini aku menjelaskan kembali ya. Nah, jadi Aaron merupakan seorang karyawan yang bekerja di PT XYZ, mana Aaron memiliki job desk yang sering berhubungan dengan merencanakan, mengarahkan, atau mengkoordinasikan kebijakan dan program pembelian. Antara lain melihat rantai pasok yang akan dibeli produknya oleh perusahaan dan mengidentifikasi harga-harga termurah di pangsa pasar. Nah, pasti di sini untuk kata kuncinya adalah merencanakan, mengarahkan, ataupun mengkoordinasikan. Nah, jadi yang di sebuah perusahaan ini biasanya tugas dari seorang manajer. Mana jadi Aaron adalah seorang manajer administrator, manajer invoice, yang mana kalau di Udo itu disebut dengan billing administrator atau sebagai manajer. Jadi kita kembali ke akunnya. Nah, di sini jadi Aaron. Nah, Aaron kan tadi invoicing administrator. Jadi Aaron hanya bisa memiliki akses ke modul invoicing aja. Nah, di sini teman-teman dapat lihat modul invoicing-nya. Nah, jadi kita udah berhasil untuk membuat, mengimpor, dan juga meng-setup ya akun user, yang mana di sini usernya adalah Aaron sebagai invoicing administrator, di mana tadi kita login menggunakan data ini teman-teman, menggunakan email aaron@gmail.com dan juga password yang telah kita buat. Oke, kita lanjutkan.
Nah, selanjutnya kita akan membahas security matrix dari setiap role. Nah, jadi tadi kan ada 5 data user ya teman-teman. Yang pertama itu ada invoice administrator, di mana invoice administrator memiliki hak akses berupa CRUD, yang mana itu adalah create, read, update, dan juga delete. Hal ini juga sama dengan sales administrator sebagai manajer memiliki hak akses semuanya ya teman-teman. Kemudian untuk yang user invoice, all document, on document, dan juga inventory itu memiliki hak akses berupa create dan read atau membuat dan membaca. Nah, berikutnya kita akan menjelaskan analisis aspek-aspek akses berdasarkan role-nya. Nah, jadi tadi di sini untuk role-nya sebenarnya ada user dan juga administrator, teman-teman. Yang mana modul yang saya jelaskan yaitu mengenai invoicing. Oke, kita kembali ke slide. Nah, jadi ini adalah beberapa data yang saya analisis. Nah, jadi di sini aku menganalisis pada set menu customer. Oke. Nah, jadi yang pertama adalah membuat invoice. Nah, untuk membuat invoice, user itu bisa juga, kemudian administrator juga bisa. Kemudian membuat credit notes, keduanya juga bisa. Membuat payment, keduanya bisa, baik user dan juga administrator. Membuat produk, membuat customer, dan yang beda. Nah, jadi di bagian customer yang membuat elektronik faktur, itu user tidak bisa. Sedangkan administrator yang bisa, jadi hanya manajer aja yang bisa. Nah, ini bisa aku buktikan ya teman-teman. Nah, jadi kita login ke akun Aaron sebagai manajer. Nah, di sini kan ada menu e-fakturnya, dimulai dari invoice, credit notes, payment, product, customer, dan e-faktur. Nah, jadi tadi di sini aku juga udah login ke akun salah satu akun user ya sebagai karyawan di modul invoice. Nah, jadi namanya adalah Levi. Kita cek di customer. Nah, di sini teman-teman perhatikan untuk yang bagian e-fakturnya itu nggak ada. Invoice ada, credit notes ada, payment ada, produk ada, customer ada. Nah, jadi perbedaannya hak akses. Jadi teman-teman si Levi ya sebagai karyawan nggak memiliki akses untuk bisa membuat e-faktur seperti si Aaron ya sebagai manajernya. Oke, kita lanjut ke slide. Nah, jadi gitu teman-teman untuk analisis dari modul invoicing antara manajer dan juga customer-nya. Oke, baik, mungkin cukup sekian untuk video pembahasan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.